alamnya oke, budayanya oke, manusianya kreatif. Harusnya brandingnya keren. Iya, harusnya itu dinaikin dengan branding yang keren tadi. Jadi Yes. harus segera dirapiin lah. Branding desa itu harus segera dioptimalkan lah. Untuk semua desa ya, Pak, Bu, 75.000 desa di Indonesia, segera rapiin branding desanya. Ini momentum ini, pandemi ini momentum. Halo semua, selamat datang kembali di Podcast Desa. Sebuah ruang untuk kita belajar bersama membangun Indonesia dari desa. Saya Saiful Sokorini. Hari ini kita akan berbincang-bincang, belajar soal branding desa. Melanjutkan obrolan minggu lalu soal pemasaran di media digital. Tentu dalam rangka meningkatkan mungkin penjualan produk-produk desa, produk-produk UMKM ataupun produk-produk BUMDes butuh strategi-strategi yang kreatif. Salah satunya butuh strategi branding. Di samping saya ada Mas Edi SR, seorang ahli branding. Waduh, ngeri. Penggagas brandpreneur. Asik. Karena itu gagasan ya. Ya, jadi gagasan. Penggagas. Oke. Hari ini kita akan ngobrolin soal branding desa. Oke. Langsung aja deh, Mas Edi, jelasin dong apa itu branding dan bagaimana sih pentingnya branding desa buat desa lah. Ya. Oke. Ya sebenarnya gini, secara umum kita semua ini kan bisa jadi brand. Gitu. Kenapa? Karena kan pada konteks dasarnya brand itu kan nama yang bermakna, gitu. Makna. Ya, Iya. jadi nama yang bermakna. Brand itu pemahaman dasarnya. Jadi sepanjang kita punya nama dan ada maknanya, maka sebenarnya kita sudah menjadi brand. Nah, termasuk desa. Termasuk desa. Desa kan punya nama tuh. Misalkan nama Panggungharjo artinya apa gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya sudah menjadi brand. Yes. Nah, baru kemudian dari brand yang tadi pemahamannya adalah nama yang bermakna, itu dilandasi oleh nilai-nilai. Jadi maknanya itu sebenarnya nggak omong kosong. Jadi makna itu nilai. Ada nilai-nilai, betul. Value. Ada value. Nah, dari sanalah kemudian ada aktivitas nih. Aktivitas untuk mengembangkan nilai-nilai ini. Nah, aktivitas untuk mengembangkan nilai-nilai inilah yang kemudian orang mengenal dengan istilah branding. Nah, karena untuk mengembangkan. Jadi branding adalah aktivitas Segala untuk aktivitas untuk mengembangkan nilai-nilai terhadap sebuah nama itu. Betul. Untuk disampaikan ke siapa? Ke target pasar tentunya kan. Yes. Nah, jadi aktivitas branding pada dasarnya it's simple gitu. Pemahamannya sesimpel itu dulu gitu. Tapi kemudian kan tuntutannya menjadi berkembang. Gitu. Dari sana kan melahirkan macam-macam. Nah, macam-macam ini kalau di bahasa saya sebenarnya juga bahasa di teman-teman branding yang lain ya, itu adalah essential ways. Essential ways. Ya, essential ways. Jadi cara yang esensial dari branding. Nah, itu ada 3 hal. Gitu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah verbal. Sehingga penyampaiannya itu penyampaian untuk indera pendengaran. Jadi verbal itu yang disasar pendengaran. Gitu. Punya brand apa, pengen dipahami seperti apa, pengen didengar seperti apa. Nah, itu essential ways yang pertama. Ada jingle. Nah, misalnya jingle. Misalnya, bahkan nama pun. Nama kan misalnya orang nyebut Panggungharjo. Apakah orang menyebut Panggungharjo itu kemudian orang bisa mengeja namanya apa enggak? Atau jadi salah atau salah spelling enggak? Oh gitu. iya. Yang sederhana gitu aja. Kalau enak enggak enak mungkin ya itu next ya. Next, level berikutnya. Tapi yang pasti itu dia ini enggak gitu. Kalau disebutkan itu orang mudah nangkep enggak? Nah, itu verbal. Yang kedua adalah visual. Nah, visual ini melayani atau menyasar indera penglihatan mata. Yes. Jadi kalau kita bicara verbal itu yang disasar adalah telinga. Kalau visual itu mata.
Nah, jadi brand itu masuk setidaknya kan dari awal sudah masuk di dua indera dulu, ya kan? Indera pendengaran, indera penglihatan. Masih satu lagi. Nah, berikutnya yang ketiga itu baru dari rangkaian awal tadi. Maka yang ketiga adalah bagaimana brand itu memberi experience, memberi pengalaman. Jadi verbal, visual, experience. Experience gimana? Experience ini lebih kompleks lagi, karena semua indera harus digarap. Yes. Ya kan. Nah, misalkan kita bicara Desa Pangungharjo gitu, maka kalau kita mendengar kata atau brand Desa Pangungharjo, orang punya experience apa sih terhadap Pangungharjo? Gitu. Misalkan, oh kalau mendengar Pangungharjo jadi misalkan ya. Jadi punya experience tentang Kampung Mataraman, gitu ya, aset kulinernya Pangungharjo gitu. Nah, desa lain lagi mungkin punya pengalaman apa? Oh, ini desa yang banyak inovasi. Nah, desa yang banyak inovasi misalkan, gitu. Kampung Jadi, inovasi. Nah, desa inovasi, Desa inovatif. Nah, itu kan, nah itu bagian dari experience. Tapi itu kan pasti butuh intensitas yang tinggi ya, artinya harus intens, harus jangka panjang, harus continue gitu kan, nggak yang sekali dua kali, tapi mesti. Artinya pekerjaan branding itu panjang. Jadi pekerjaan branding sebenarnya panjang gitu ya. Jadi tidak bisa 1-2 hari, tidak bisa beberapa menit, tidak bisa beberapa jam. Gitu. Beberapa tahun nih. Iya, memang beberapa tahun. Kalau kepengen impact-nya optimal kan kemudian beberapa tahun itu tadi. Iya. Nah, jadi branding adalah pekerjaan yang jangka panjang. Makanya tadi ketika kalau branding desa apa? Ya sebenarnya kan bagaimana menghadirkan desa gitu kan, nilai-nilai dari desa itu dihadirkan secara verbal, visual dan experience tadi. Dan kadang-kadang branding itu kan nggak hanya tujuannya untuk ekonomi aja ya, kadang-kadang bikin warganya pun bangga dengan desanya. Karena apa ya? Iya, desa ini terkenal sebagai apa gitu kan? Iya. Nah, makanya kan kemudian kenapa branding desa itu penting? Karena gini, kita akui atau tidak gitu ya. Selama ini masih stigma desa itu adalah kuno. Iya kan? Desa itu udik. Desa itu ketinggalan zaman. Desa itu tidak keren, kan gitu, stigma-stigma yang ada di kita gitu ya. Kata desa jadi olokan. Jadi olokan gitu, jadi bahan olok-olok gitu. Nah, desa gitu, seolah-olah begitu ngomong desa itu langsung rendah gitu. Iya. Nah, padahal lucunya ketika pandemi yang berdaya justru desa. Kota di mana-mana keteteran. Iya kan? Iya. Karena kemudian tingkat pengangguran di kota-kota besar melonjak. Di desa, ya mungkin nggak terlalu ngaruh gitu. Iya. Ya sehari-hari memang mereka sudah ada kerjaan rutin kok, nyawah gitu kan. Tapi kan kemudian nyawah itu seolah-olah desa, nyawah itu seolah-olah nggak keren gitu. Padahal kalau nggak ada yang nyawah ya yang di kota-kota nggak makan gitu. Yes. Nah, kemarin cabai melonjak aja teriak-teriak. Ya solusinya jangan teriak-teriak gitu. Solusinya orang kota nanam cabai gitu. Yes. Iya kan? Kalau cabainya mahal ya mbok bikin pot-pot di rumahnya gitu, tanam cabai. Artinya lo nanam cabai itu juga keren loh gitu. Nanam cabai apa enggak terus kemudian wah gengsi nanam cabai. Desa banget ngono kuwi. Enggak lah harusnya. Tapi kan persoalan nilai-nilainya kan kayak gitu. Makanya sekarang udah mulai jadi lifestyle itu ya. Bercocok tanam di pekarangan rumah. Betul. Kegiatan-kegiatan yang desa. Nah, makanya main ke alam, main ke itu kan udah mulai jadi lifestyle. Nah, betul. Justru makanya itu momentum kan. Iya. Momentum bahwa branding desa itu harusnya segera naik lagi. Segera dinaikin gitu. Maksudnya dinaikin ini lebih pada membangun kesadaran lebih luas lagi. Gitu. Agar semua orang ini lebih sadar gitu ya. Bahwa nilai-nilai desa itu ya sebenarnya nilai-nilai bersama. Sebenarnya nggak ada istilah nilai-nilai desa sama kota itu harusnya nggak ada. Nggak ada dong nilai-nilai bersama kan. Kan apa sih yang selama ini citranya selalu desa apa? Gotong royong toh.
Iya. Kalau kita ngomong gotong royong itu seolah-olah desa banget gitu. Padahal Bersihin jalan kampung gitu kan, identiknya gitu. Padahal kota juga harusnya. Nah, harusnya iya dong. Kita tinggal dimanapun gotong royong itu kan wajib gitu. Kalau buat Cuma saya. kan kita cenderung mengeneralisir ya, maksudnya kebanyakan orang kota individualis misal gitu ya. Kebanyakan orang desa bareng-bareng gitu loh. Ya. Jadi generalisasi itu. Ya sebenarnya gini, ya itu memang secara entah sadar atau tidak terjadi ya. Iya. Sama aja sih, desa juga nggak semuanya. Nggak semuanya gotong kuno, royong. nggak semuanya juga hangat gitu. Mungkin juga di desa ada Kadang- friksi-friksi yang atau ego personal yang seperti orang kota juga ada gitu. Ada. Nah makanya branding desa ini menjadi penting untuk itu tadi membangun kesadaran lebih luas gitu loh, bahwa di desa ini yang selama ini di stigma seperti itu punya nilai-nilai yang bisa dijadikan nilai-nilai yang keren juga gitu. Dan tadi Mas Ipul bilang kan bahwa branding tidak semata-mata ekonomi. Nah, Iya. benar bahwa branding itu tidak semata-mata ekonomi, karena nilai-nilai ini kan tidak selalu harus kemudian dimonetize gitu. Iya, nggak harus Nah, dimonetize. tetapi juga jangan lupa bahwa kenapa branding desa itu penting, karena di desa kalau tidak salah ya dulu Pak Lurah Yudi itu pernah mengajari saya ada 3 bentang gitu. Iya. Jadi ada bentang alam, ada bentang ekonomi, ada bentang sosial. Udah berkembang jadi 7 ya. Wah, apa aja tuh kalau 7? Lali ada Wah. bentang teknologi, bentang pasar. Ya, nah kalau Tapi kayaknya yang utama kalau ini. saya yang saya ingat dari Pak Lurah Yudi dulu adalah 3 bentang ini, bentang ekonomi, bentang alam, bentang sosial. Nah, selama ini gitu ya, pelan-pelan kan sebenarnya desa sudah mulai familiar nih dengan branding desa, sudah mulai familiar. Tapi kemudian larinya rata-rata adalah ke destination branding. Yes. Jadi membranding aset-aset yang bisa dijadikan destinasi wisata. Rata-rata ke sana, gitu kan. Kalau di Klaten ada Umbul Ponggok ya, Desa wisata air. desa wisata air. Kemudian ada Ngelanggeran dengan desa wisata alam Gunung Purba gitu ya. Eco Park. Gitu. Nah, jadi di konteks selama ini itu larinya kan masih ke destination branding rata-rata. Itu kan kalau mengacu ke tadi pemahamannya Pak Yudi yang pernah saya terima gitu ya, pernah saya diajarin oleh Pak Lurah Yudi adalah itu kan masuknya ke bentang alam ya. Iya. Nah, padahal sebenarnya di desa mungkin ada bentang ekonomi, ada bentang sosial. Bentang ekonomi ya bisa jadi adalah contohnya produk-produk. Iya. Ya kan. Bentang sosial contohnya adalah local wisdom. Banyak hal-hal yang bisa menjadi Brand. materi untuk brand. Jadi value. Jadi value. Nah, tetapi value ini Mas Ipul itu juga mesti dipertajam. Karena begini, sering sekali kita ini merasa punya banyak nilai baik, semuanya pengen dikeluarin, semuanya pengen disampaikan, Sampai orang bingung. Iki opo? Betul, akhirnya bingung guys. Target pasar bingung, yang nyampein ya bingung gitu. Memang paling sulit itu menyederhanakan. Nah, makanya kemudian kalau bahasanya di brand planner itu dipertajam. Dipertajam ini bukan berarti mengabaikan yang lain, tapi kita membuat skala prioritas, gitu loh. Jadi kalau branding itu misalnya kita rencanakan dalam 5 tahun ke depan gitu ya, maka 5 tahun ke depannya itu mau fokus kemana dulu nih? Nah, secara bertahap mau gimana? Gitu kan. Tahap. Iya. Jadi ngomongin soal tahapan gitu loh. Oke. Ketika desa pengen memulai membranding desanya lebih serius, tahapan apa sih yang perlu dilakuin untuk memulainya? Oke, yang pertama tadi mempertajam value. Mempertajam value itu artinya kan kemudian menentukan skala prioritas. Apaan dulu yang mau diomongin dari desa ini, gitu ya. Contoh mempertajam value itu biasa kami punya formula itu 3. Saya nyebutnya SR distinctive. SR distinctive. Yang S pertama itu adalah spesialisasi. Spesialisasi. Artinya apa? Di sini sebenarnya kita bicara kepakaran.
Kalau kita nyebut desa A, maka kepakarannya apa itu segera terlintas di kepala orang. Oke. Gitu. Jadi kalau kepakaran ini itu tadi bisa apapun loh ya. Iya. Kepakaran itu bisa apapun, bisa bentang tadi itu, bisa bentang alam, bisa bentang ekonomi, bisa bentang sosial, bisa bentang teknologi, bisa bentang pasar, apapun lah. Artinya keunggulan kompetitifnya dia yang harus segera ditangkap oleh target pasar. Gitu. Kalau kita ngomong desa A, maka kemudian langsung orang keinget, oh ya desa ini spesialisasinya di sini, keunggulannya di sini. Nah, itu saya membahasakannya spesialisasi. Spesialisasi itu berupa statement aja, berupa pernyataan kita. Artinya kita menyatakan value-nya kita gitu. Nah, misalkan kayak Panggung Harjo tadi ya contoh. Iya. Nah, Panggung Harjo misalnya statement-nya adalah Panggung Harjo inovatif misalnya, gitu ya. Desa inovatif. Nah, desa yang inovatif kan gitu. Berarti Panggung Harjo desa inovatif misalnya ini. Ini anggap saja sebagai contoh spesialisasi yang di-declare, yang dinyatakan. Iya, declare. Nah, begitu menyatakan kan harus membuktikan toh. Nggak bisa kita branding hanya ngemeng aja gitu. Ayo kalau ngemeng ya dipreki sama orang gitu kan. Nah, jadi branding itu menyampaikan yang sudah ada ya, atau yang benar harus diadakan. Ya bahkan kalaupun mau create baru nggak masalah, yang penting kan harus diadakan. Yang penting harus dibuktikan. Gitu. Makanya kan orang sering ada yang bilang branding itu semacam janji kan. Iya. Promise. Kayak promise gitu. Maka kemudian ya harus dibuktikan. Nah, maka yang kedua adalah tadi S ya, spesialisasi, yang R-nya adalah reputasi. Nah, kenapa setelah spesialisasi ada reputasi? Karena kalau spesialisasi ini kita menyatakan, iya. Artinya kan kita declare gitu, kita mendeklarasikan diri Panggung Harjo sebagai desa yang inovatif, itu kan menyatakan. Nah, reputasi ini adalah pengakuan pihak luar terhadap pernyataan kita. Oh, banyak desa lain berkunjung ke sini, misalnya ke studi banding. Betul. Maka ketika ada desa lain studi banding ke Panggung Harjo, maka statement tadi terbukti kan. Itu jadi tetapi jangan salah Mas Ipul, yang membuat orang datang ke desa Panggung Harjo itu kan adalah buktinya tadi. Reputasi. Buktinya tadi. Bukti dulu. Iya. Setelah terbukti baru membangun reputasi kan. Baru reputasi itu lahir. Gitu, karena udah terbukti. Kalau nggak terbukti nggak bakal ada orang datang. Reputasi itulah. Dan reputasinya bisa jelek kan. Karena reputasi kan bisa baik, bisa jelek. Iya. Ya kan. Nah, gitu. Jadi yang kedua adalah reputasi. Nah, reputasi ini menjadi penting karena tadi yang pertama adalah pernyataan, dan pernyataannya diuji kan. Yes. Pernyataan yang diuji ini, nilai-nilai brand yang teruji ini kemudian diakui oleh target pasar. Target pasarnya bisa berupa desa lain, bisa berupa warga, atau perorangan ya, bisa lembaga-lembaga, bisa perusahaan, ya apapun, tergantung siapa yang mau disasar sama Panggung Harjo kan. Yes. Itu. Nah, yang ketiga adalah distinktif, pembeda yang unik. Jadi nggak sekedar beda, tidak sekedar beda, tidak sekedar unik. Makanya distinktif itu pembeda yang unik. Gitu. Kalau beda kan hitam sama hijau beda, ya sudah. Ya udah. Udah kan beda. Yang penting beda. Gitu. Tapi nggak unik. Nah, tapi belum tentu unik. Makanya kemudian ada juga yang unik, tapi belum tentu beda. Sama-sama unik karena jadinya nggak beda gitu. Nah, makanya ini kalau distinktif ini pembeda yang unik. Nah, pembeda yang unik ini bisa digali terus, dan harusnya kalau kita bicara branding desa, setiap desa itu sudah punya pembeda yang unik. Nah, itu harusnya. Karena ada 75.000 desa kan di Indonesia itu. Berarti desa nih sebelum menentukan mau nge-branding apa harus melihat dulu desa yang lain kan. Keunikan desaku apa, kadang-kadang kan mereka bingung karena kurang jalan-jalan. Jadi sebenarnya hal-hal yang menurut dia biasa buat orang luar itu wow gitu loh. Nah, betul. Jadi kebanyakan gitu ya. Tapi gini juga Mas. Kalau saya gitu ya, ke klien saya biasanya saya bilang gini, kalau untuk mencari yang ketiga, distinktif ini masih sulit, masih berat, maka jalankan dulu yang pertama, yang kedua. Yang kira-kira klien. Ya kalau yang pertama yang kedua ini kan relatif
lebih mudah. Iya, iya, iya. Itu formula yang pertama, yang kedua. Ya kalau statement kan kita menyadari kan kita ini unggulnya apa, harusnya bisa gitu. Kalau reputasi ya selama kita buktikan, kita mengklaim inovatif, ya kita harus tunjukkan inovasinya apa kan gitu toh. Betul, betul, betul. Nah, itu terus dibuktikan dulu. Nah, nanti kan dari situ mulai kan pelan-pelan kita menjadi tengok kanan kiri. Ya memang kalau idealnya semuanya harus dilakukan di depan gitu, disiapkan dulu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa seideal ini. Nggak bisa seideal Kadang-kadang itu. kita harus beradaptasi dengan kondisi desanya masing-masing kan. Kalau nunggu kondisi ideal Nggak lamaan. jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan, bener. Makanya kan yang penting kita sudah menyadari keunggulan kompetitif apa, kita nyatakan, lalu kita buktikan. Begitu dibuktikan ya kita lihat reputasi kita di luar. Nanti reputasi itu akan kelihatan kok. Dengan pengakuan itu kita akan dengan sendirinya tahu gitu. Oh, kita diakui ternyata sebagai desa inovatif gitu. Oh, kita diakui ternyata sebagai desa yang misalnya wisata airnya dikelola dengan bagus. Oh, ternyata desa kita diakui kok. Kayak di Bali itu kan ada ya desa yang terkenal dengan pengelolaan sampahnya itu. Iya, jadi Ya kan? desa bersih. Desanya bersih, sampahnya bisa jadi ATM gitu kan. Punya ATM sampah itu. Itu kan keren. Nah, nilai-nilai kayak gitu itu udah yang penting istilahnya dinyatakan dengan komitmen yang bagus, lalu di-create yang benar-benar serius. Sudah, nanti dengan sendirinya kan akan melahirkan reputasi. Orang kalau sekarang pengen belajar pengelolaan sampah yang keren gitu ke salah satu desa di Bali itu kan gitu. Iya. Ke sana gitu. Nah, orang yang pengen belajar misalnya transparansi anggaran desa, setahu saya ya, kalau di Indonesia orang ke Panggung Harjo gitu, ke Pak Lurah Yudi gitu. Tentang kepemerintahan. Tentang kepemerintahan. Nah, itu artinya kan di sana sudah mulai kan terbangun distinktifnya. Iya kan? Yes, yes. Orang kalau pengen belajar smart kampung, itu kemana? Ke Banyuwangi. Gitu. Sekarang kebetulan Mas, kemarin saya habis pulang kampung ya. Saya orang Banyuwangi, pulang kampung. Banyak sekarang di Banyuwangi itu kampung-kampung yang sama Pemda Kabupaten Banyuwangi itu sudah dikembangkan menjadi smart kampung. Gitu. Jadi kampung-kampung yang berbasis digital, kampung-kampung yang sudah punya kesadaran pengolahan optimasi internet gitu. Jadi internet tidak sekedar wifi, nggak sekedar disebar-sebar gratis gitu, tapi internetnya itu bisa dioptimalkan untuk pengelolaan kampung. Pengelolaan kampung. Gitu, kampungnya. Dan itu kan akhirnya yang terdampak banyak toh. Awalnya mungkin baru pemerintahan, kedua mungkin pendidikan, ya kan. Ketiga bisa jadi ekonomi kan. Iya. Karena kemudian aset masing-masing kampung gampang diakses gitu. Nah, berarti lebih gampang memang setiap desa memilih satu untuk diprioritaskan di awal ya, walaupun nanti dalam perjalanan berkembang. Cuma memang memilih dan kadang-kadang memilih itu yang berat. Memilih satu, misal merasa desanya punya banyak potensi. Misal desaku punya kebudayaan bagus nih, ada tim jadilan beberapa gitu, tapi di sisi lain punya alam yang bagus juga. Kadang-kadang memilih untuk kita mau menjadi desa yang apa itu. Nah, kalau saya itu sebenarnya gini, Mas Ipul. Memilih kan tadi saya bilang, memilih tidak berarti harus menyingkirkan. Iya. Ya kan? Memilih itu sebenarnya kalau konteksnya di branding adalah membuat skala prioritas. Misalnya punya bentang alam bagus, punya atraksi kebudayaan yang khas. Jadi combine dong. Bikin atraksinya di bentang alamnya yang bagus itu. Yes. Bikin festival di sana kan? Bisa. Nah gitu. Tapi kan tantangannya kan kadang-kadang nggak sekedar itu. Contohnya sekarang nih pandemi. Kita punya bentang alam bagus, punya atraksi kebudayaan yang menarik. Tapi kan nggak bisa kita datengin crowd. Nggak bisa. Ya kan? Karena masih terhalang pandemi. Nah, kan berarti harus putar otak lagi. Lalu kemana larinya? Nah, makanya kemarin obrolan-obrolan dengan Mas Ipul kapan hari kan ada tentang terus kita harus manfaatin media apa? Yes, iya gimana? Ya kan? Optimalisasi media untuk
branding desa? Betul. Jadi hari ini sebenarnya jawabannya sudah jelas. Kalau pertanyaan adalah bagaimana atau media apa yang bisa dioptimalkan untuk branding desa, sekarang jawabannya jelas kan, digital toh. Digital. Media digital apalagi gitu. Nggak ada Hari pilihan. ini. Ya, sementara ini ya. Kita ngomong kan Sementara. sementara ini ya, teman-teman. Jadi nanti seolah terjadi gini, wah kok sepertinya memastikan sekali bahwa digital yang terbaik. Enggak, kita ngomong Belum karena tentu. konteksnya sekarang. Konteksnya aja. Konteksnya sekarang. Kalau konteksnya sekarang, ya digital toh Mas, yang bisa kita optimalkan gitu. Iya. Dan bahkan kalau kita kerucutkan lagi media sosial, Media sosial. ya kan? Nah, saya iseng-iseng Mas sebelum kita ngobrol-ngobrol ini, saya iseng-iseng search di Instagram. Saya search di Instagram tagar desa. Tagar desa. Tagar desa, hashtag desa. Oh, desa. Jadi hashtag desa itu di Instagram itu terakhir saya cek ya teman-teman, itu kalau nggak salah angkanya baru 342.000. Kecil ya. Kecil sekali. Tahu Atta Halilintar berapa di Instagram? Berapa? Tagarnya 1.300.000. Hanya pengamat hanya. Hanya 140-an. Oke. Nah, hanya 140-an gitu. Jadi artinya rangkaian ini ya, ini anggap aja sebagai komparasi ya. Iya, iya, iya. Di Indonesia itu ada 75.000 desa kan. Ah, Terus tagarnya cuma 300-an ribu. Anggap aja kan 342. Anggap aja tak buletin 300 gitu ya. 300-an lah, 300-an Iya. ribu. Berarti kan satu desa itu cuma pernah posting 4 kali. Kalau misalnya dianggap rata nih. selama ini. Selama ini Atta Halilintar itu seorang diri katakanlah ya 1,3 juta. Anya Geraldine seorang diri 140-an ribu gitu. Artinya kan bahkan selisihnya Anya Geraldine sama desa aja nggak jauh, separuhnya Iya. aja. Padahal ini satu orang ini 75.000 desa. Terus Atta nggak bisa diomongin lagi gitu, udah jutaan. Nah ini istilahnya kan kita bikin riset kecil-kecilan ya. Iya, Iseng-iseng yang gitu. sepintas kelihatan Yang aja. kelihatan. gitu. Dan saya cuma ngambil Instagram ya. belum Twitter, belum Belum Google, Twitter, belum Facebook, belum YouTube, belum Google, belum TikTok. TikTok. Nah, media sosial banyak sekali. Itu belum Artinya kita belum teroptimalkan media belum desa. teroptimalkan. Dengan kata lain, teman-teman pengelola desa ya sebenarnya mesti segera bergegas merapikan branding desanya. Gitu. Segera bergegas ini. Karena kalau kita tidak segera merapikan branding desanya, maka potensi-potensi di media sosial ini jadi nggak teroptimalkan. Iya, betul, betul. Gitu. Kita punya banyak loh platform, iya kan? Dan libatin warga buat Iya, bahkan bermain. kemarin kan saya sempat nulis itu Mas, waktu Kongres Kebudayaan Desa tahun lalu, saya nulis branding desa di jempol milenial. Judul tulisan saya itu ada di call for papers-nya Kongres Kebudayaan Desa. Nah, teman-teman yang tertarik bisa beli bukunya itu. Bisa beli bukunya di sini. Nah, bisa beli bukunya itu nanti di Sini. Sanggar Inovasi Desa, ya kan? Di Yayasan Sanggar Enggak, di Inovasi pasar desa sekarang. Oh, sekarang di pasar desa. Kita ya. pindah ke pasar desa untuk Oke, jual. berarti tergantung bukunya. yang di sini ya. Pokoknya di sini. Ya, nanti di sini belinya. Nah, Urusan itu Asad ntar ini. itu di buku itu saya salah satunya kan tahun lalu itu saya menuliskan itu. Jadi betapa misalkan kalau kita ngomong milenial, kita ngomong generasi Z gitu ya. Artinya kan desa itu punya. Nah, katakanlah kalau bahasa sederhananya Mas Ipul, kenapa sih kita nggak cari Atta Halilintarnya desa kita? Kenapa kita tidak hadirkan Anya Geraldine-nya desa kita? Influencer Iya, desa. iya, influencer desa yang memang dia sehari-hari ada di desanya. Setiap desa, iya paling nggak setiap desa Pasti punya punya lah. satu orang Oh influencer. iya. Luar biasa. Nah, sekarang kalau kita bisa melahirkan satu orang Atta, satu orang Anya di Satu masing-masing desa, satu influencer. ya kan? Masing-masing desa. Itu loh kita sudah punya 150.000 influencer desa. Terus 150.000. Kan 2 kali 75.000 tadi. Iya. Iya kan? 150.000 influencer desa. Betapa itu perkasanya itu di media sosial.
Nah, sebenarnya desa mudah trending dong. Ntar. iya, sebenarnya ini tidak sekedar misalkan kita pengen viral atau trendingnya ya, tapi dengan kita punya aset-aset digital, jejak-jejak digital yang bertebaran tadi, yang sebanyak itu, maka referensi kita tentang desa juga naik kan. Iya. Jadi gampang. Keyword, kata kunci tentang desa menjadi gampang ditemukan di semua search engine-nya platform media sosial. Kalau setiap desa betul-betul serius memainkan medianya, orang luar melihat Indonesia seperti desa ya. Rapopo toh? Lebih keren. Indonesia ya, rapopo toh? Kita jadi Indonesia. Jadi imajinasi terhadap gitu. Indonesia itu bukan Jakarta, tapi desa-desa itu ya, dengan segala keunikannya. Ya iya, tanpa mengurangi rasa hormat ke pembangunan di kota-kota ya. Tetapi kan sebenarnya yang membuat distintif tadi, yang membuat Indonesia distintif itu menurut saya justru desa. Karena desa itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang nggak dimiliki oleh konsep desa itu nggak dimiliki Amerika, nggak dimiliki Arab, nggak dimiliki oleh Meksiko gitu. Tapi Jepang punya. Ya mungkin beberapa punya gitu ya. Iya. Tapi kan gini. Tapi kan beda. Nah, kalau saya gini, beda. Kenapa saya berani ngomong bahwa konsep desa yang punya hanya Indonesia? Karena yang disebut desa itu hanya di Indonesia. Yes. Di tempat lain nyebutnya village kok. Tempat lain miripnya village gitu. Bukan desa gitu. Nah, desa itu kan itu atau ya bahkan konsep ini yang kemudian kan sangat menarik sebenarnya ya, sangat menarik untuk diluaskan. Nah, ini yang karena pandemi, maka itu tadi Mas, media digitalnya mesti dioptimalkan. Iya betul. Optimasi di media digital inilah yang ya di kondisi sekarang ini krusial sekali. Itu nggak harus juga sebenarnya setiap desa punya influencer yang harus misalkan semata-mata gitu ya, semata-mata teman-teman milenial, semata-mata teman-teman generasi Z gitu. Tapi bisa juga sebenarnya dari tokoh-tokohnya. Iya, Mbah Minto aja bisa. Nah, Mbah Minto bisa, ya benar. Mbah Minto itu kan contoh ya. Mbah Minto, Pak Ndul, core of the core gitu. Itu kan sebenarnya dia tanpa kita sadari mungkin ya. Alam bawah sadar kita kan jadi merekam pengalaman desanya Pak Ndul kan. Gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya desa-desa yang lain bisa melakukan, tapi ya tidak kemudian harus meniru Mbah Minto, meniru Pak Ndul, nggak seperti itu. Hanya contoh aja. Tapi teman-teman bisa create something gitu, mencari nilai-nilai apa yang bisa unggul dari desanya. Jadi ketika orang misal membeli ke desa atau membeli produk desa itu nggak semata-mata membeli produknya, tapi dia merasakan value-nya itu ya, iya, dengan branding itu ya. Betul. Karena kan brand itu yang disasar apa sih Mas? Yang disasar kan persepsi kan? Iya, persepsi. Persepsi bagaimana membuat target pasar itu menjadi siapa? Gitu. Atau menjadi nilai apa? Ya istilahnya misalkan di Panggung-Harjo kan ada sabun itu ya Mas ya? Iya, sabun dari bahan herbal itu ya? Iya. Saya lupa terus terang apa itu. Nah, misalnya itu si sabun dari Panggung-Harjo ini, kalau ini ditata dengan pendekatan branding yang rapi, gitu kan? Artinya kan kalau kita ngomong branding kan rapi itu semuanya ya. Misalkan cetakan produknya, packagingnya, bentuk sabunnya, packagingnya, foto produk, lalu foto produknya, lalu komunikasinya, storytellingnya, lalu bagaimana si sabun ini dikenalkan ke target pasarnya, gitu. Nah, ketika brandingnya ditata rapi, lalu strategi brandingnya berjalan baik, maka kan orang bisa Mas memilih sabun ini karena apa? Karena kalau saya pakai sabun ini itu menjadi orang yang peduli dengan desa, peduli dengan lingkungan, yes, ya kan? Peduli dengan bahan-bahan herbal, sehingga yang nempel di badan kita ketika kita mandi, ya kan? Itu adalah ya bahan-bahan yang
yang harusnya ada di sekitar kita gitu. Yang sehari-hari mungkin bisa kita temuin. Dan misal Gitu. menjual produk itu tanpa branding, artinya hanya produk aja kan, kita jadi akan sulit bersaing dengan produk-produk industri atau produk-produk dari luar yang mungkin jauh lebih murah kan. Ya sebenarnya gini, sebenarnya kan kalau saya gitu ya, pendapat saya, kita kan nggak mungkin jualan tanpa branding. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Yang paling sederhana loh dari sisi branding kita mesti lakukan kok kalau mau jualan gitu. Apa sih yang sederhana paling sederhana harus kita lakukan ketika kita jualan? Produk dikemas, ya kan? Terus dikasih harga, ya enggak? Nah, kita nawarin itu apa sih kalau nggak branding? Beli atau larisin bun produk ini gitu. Itu kan sudah brand communication. Cuman kan menjadi rumit ketika tidak dikasih nama. Iya. Punya keripik enak, ditawarin, bun, larisin dong keripikku, dibeli enak. Terus si pembeli ini ditanya temennya, kemarin pas main ke rumahmu aku makan keripikmu enak, itu beli di mana? Oh itu keripiknya itu loh masnya yang jenggoten, yang kaosnya hijau, yang jualannya di sana. Yang pas hari Minggu kemarin aku beli itu dia pakai gelang merah gitu. Ribet banget. Ribet banget. Nah pas balik ternyata jualannya pindah, kaosnya ganti, gelangnya ganti warnanya. Selesai toh? Jadi cukur jenggotnya. Nah jenggotnya udah dipotong. Nah udah nggak jadi laku keripiknya gitu loh. Nah itu salah satu fungsi branding kan sederhananya seperti itu. Itu loh di awal. Makanya saya sering bilang kalau branding itu di awal adalah sebagai identitas. Brand itu awalnya sebagai identitas, lama-lama menjadi jaminan kualitas. Gitu. Jadi brand itu jaminan kualitas. Iya, akhirnya jadi jaminan kualitas. Di Betul. kepala kita loh, tanpa kita sadari. Kalau kita bilang sepatu Bata, sepatu Adidas, loh di kepala kita loh tanpa sadar itu ada bedanya. Ada bedanya. Ada bedanya, gitu. HP-mu iPhone bukan? Nah, pakai ponsel iPhone, Samsung, Xiaomi, Asus, loh udah beda semua di kepala kita, iya kan? Persepsinya udah beda. Kita ngomong 4 brand udah beda semua. Nah sebenarnya branding desa harusnya juga seperti itu. Ketika nyebut Panggung Harjo, maka kemudian akan punya gambaran imajinasi yang berbeda dengan desa lain. Iya, persepsi yang berbeda dengan desa lain. Saya nyebut desa Glagah Agung gitu. Mas Ipul mungkin akan bingung, Glagah Agung apa mas? Ya itu desa saya, yang kenal saya gitu kan. Makanya di persepsi kepala saya nyebut Panggung Harjo, saya nyebut Glagah Agung gitu kan. Saya nyebut Sokorini, ya, beda kan. Sokorini di mindsetnya Mas Ipul dengan saya pasti beda. Iya kan. Karena Mas Ipul dari desa Sokorini, sedang saya kan tidak dari sana. Saya hanya tahu dari Mas Ipul. Mas Ipul sama, Glagah Agung juga baru tahu dari saya. Tapi belum saya pernah ke sana, sedang saya ada di sana, lahir di sana dan seterusnya. Maka punya persepsi yang berbeda. Nah, harusnya persepsi yang berbeda ini yang bisa kita tawarkan melalui branding desa. Branding desa. Branding desa, harusnya gitu. Luar biasa. Nah, kita udah ngobrol lama. Paling itu aja mas. Ada hal lain nggak yang perlu kita tahu soal branding? Ya ada satu hal mungkin yang bisa saya bagi ke teman-teman desa gitu ya, tentang branding desa. Yang tadi untuk mengoptimalkan media sosial mas, itu ada, saya biasa nyebut sebagai pendekatannya conceptual branding. Conceptual branding itu saya pakai 3C: konten, konteks, dan connect. Konten, konteks, dan connect. Jadi kenapa? Karena kita butuh membuat konten yang, kalau bahasanya Mas Ipul tadi, membangun storytelling tentang nilai-nilai desa. Konteksnya harus relevan dengan yang disasar. Kita bicara dengan generasi milenial, kita bicara dengan generasi Z, gitu kan. Kenapa? Karena sensus kemarin mas, sensus 2020, sensus penduduk 2020, ada 25% dari populasi
di Indonesia itu yang milenial. Sedang yang di sensus 270 juta, Mas. Jadi seperempatnya itu sekarang yang menghuni Indonesia itu milenial. Lalu 27% itu adalah generasi Z atau yang pasca milenial. Artinya lebih dari 50% yang menghuni Indonesia saat ini itu adalah usia-usia yang Muda. digital savvy, yang sangat familiar digital. Maka kemudian konten digital harus segera disiapkan. Konteksnya harus dicari, harus relevan dengan dua generasi ini, karena mereka yang dominan. Dan ini umurnya masih panjang. Kalau baby boom generasi E kan setelah nggak lama lagi paling N. Satu-satu ini udah mulai antri nih. Iya Kan? Baby boomers. Lalu Gen X itu udah mulai satu-satu mulai menghadap yang kuasa gitu. Nah, yang dua ini kan relatif masih panjang nih umur pasarnya. Nah, ini mesti digarap ini sama branding desa. Lalu yang ketiga adalah connect. Connect itu adalah bagaimana nilai-nilai tadi, konten tadi dihubungkan ke konteksnya tadi, dihubungkan ke para generasi milenial. Nah, connect ini kan bisa bicara kepada siapa kita harus berkomunikasi dan dengan apa. Artinya pilihan platformnya juga mempengaruhi connect ini. Nah, ini 3C ini yang biasa saya sebut sebagai conceptual branding, itu yang mesti dioptimalkan, mesti digali di branding desa. Kenapa? Karena digital branding itu tidak bisa lepas dari 3 hal lagi, yaitu search engine, lalu rating, lalu review. Karena dari 3 inilah melahirkan rekomendasi. Yes. Ya kan? Kita bicara desa Pangungharjo, diketik di Google nih, nggak muncul, ya sudah, gagal. Nggak ada rekomendasi. Nggak bakal ke selanjutnya. Nggak ada. Iya kan? Karena di search engine udah nggak ketemu. Tapi begitu diketik Desa Pangungharjo, keluar inovatif, orang akan langsung bicara step selanjutnya. Beneran nggak sih inovasinya? Apa sih inovasinya? Akhirnya dibuktikan, oh ternyata salah satu inovasinya misalnya pasar desa gitu kan. Wah, ada platform pasar desa, oh itu inovatif sekali, ada ratingnya kan. Akhirnya ketemu, wah ratingnya berapa? Ternyata ratingnya misalnya 4 dari 5, 4,5 dari 5, 4,7 dari 5. Ya otomatis akan melahirkan yang ketiga kan. Otomatis orang akan mereview. Nah, orang yang mereview itu sebenarnya kan menjadi brand ambassador kita toh. Iya. Nggak dibayar loh. Gitu. Nggak dibayar, nggak apa, dia akan cerita. Desa Pangungharjo itu gini loh. Desa Sokorin itu gini loh. Desa Glagah Agung di Banyuwangi itu gini loh. Nah, itu kan keren sekali kalau sudah sampai level review. Begitu sudah sampai level review, begitu ada orang butuh something yang berkaitan dengan desa, maka melahirkan rekomendasi. Kalau mau belajar inovasi tentang pemerintahan ke Pangungharjo, kalau mau bicara tentang misalnya smart kampung ke Glagah Agung. Kalau ke Sokorin ini belajar apa, Mas? Masih membangun ini. Nah, berarti artinya itu kan akhirnya membangun ini kan, membangun persepsi masing-masing. Yes. Kan? Nah, ke Sokorin ini belajar apa? Ini belajar apa? Nah, jadi itu. Jadi saya kira itulah. Saya kira itu, Mas, pentingnya branding desa. Dan kalau kita bisa mengoptimalkan, bakal keren sekali. Dan harusnya memang desa itu sekeren itu. Yes. Karena brandingnya harus asetnya, asetnya kaya banget loh. Desa itu kaya aset loh, kaya aset banget. Ya, cuman karena tidak pernah diangkat. Brandingnya belum pernah dipikirin. Iya, gitu. Betul. Gitu. Alamnya oke, budayanya oke, manusianya kreatif. Harusnya brandingnya keren. Iya, harusnya itu dinaikin dengan branding yang keren tadi. Jadi harus segera dirapiin lah. Branding desa itu harus segera dioptimalkan lah. Untuk semua desa ya, Pak, Bu, 75.000 desa di Indonesia, segera rapiin branding desanya. Ini momentum ini, pandemi ini momentum. Betul. Optimalin media sosial. Betul. Dan tadi saya kira step-stepnya udah ada di obrolan kita tadi ya. Nah, bisa disimak lagi, coba digali lagi, gunakan aja pendekatan-pendekatan yang tadi saya sampaikan itu, pakai aja, dicobain gitu. Nah, nanti step by step akan berkembang. Betul. Nah, kalau sudah berkembang kan nanti tahu butuhnya apalagi yang mesti step apalagi yang mesti diambil gitu ya, harus dijalani. Itu nanti secara alami akan berjalan kok kalau sudah berkembang. Tapi kalau dari awal tidak pernah dirapikan, brandingnya tidak berkonsep, ya ambiar.
Terima kasih Mas Edi SR Oke, sudah sama-sama. datang ke sini dan mau berbagi banyak hal soal branding desa. Hari ini saya belajar banyak hal, semoga sobat desa di rumah juga demikian. Sampai bertemu di podcast desa Selasa depan. Terima kasih. Salam.